di mana Allah menjamin faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti petunjukku, niscaya akan selalu bahagia, tidak ada kekhawatiran, kecemasan, dan juga tidak ada kesedihan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi awlan bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau ada orang yang tidak beriman, bahkan mungkin tidak beragama, ketika menghadapi masalah yang menimpanya kemudian berkecil hati, putus asa, depresi, bahkan bunuh diri, begitu yang kita baca di berbagai macam media, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, orang-orang di negara maju. Mereka ketika tertimpa kesulitan hidup mudah sekali untuk patah, bahkan bunuh diri, dan itu wajar karena mereka tidak beriman. Seperti yang diisyaratkan Allah di surah Toha 124, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka niscaya dia akan menjalani kehidupannya sempit. Namun bagi seorang yang muslim mengaku beriman, tertimpa sesuatu dalam kehidupannya atau menghadapi masa depannya, kok galau, kecil hati, bahkan mungkin merasa putus asa, berarti ada problem dengan keimanannya, ada masalah dengan keyakinannya. Karena sewajarnya dengan keimanan itu, di antara bentuk keimanannya adalah dia berusaha melaksanakan apa yang telah menjadi petunjuk dalam hidupnya, seharusnya tidak mudah akan putus asa. Di mana Allah menjamin faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengikuti petunjukku, niscaya akan selalu bahagia, tidak ada kekhawatiran, kecemasan, dan juga tidak ada kesedihan. Petunjuk seperti apa yang diantaranya, Bapak Saudara, dapat menghantarkan kita selalu bahagia? Paling tidak kita bisa terhindar dari sikap depresi, dari sikap putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Atau juga kalau sedang kita diberi anugerah, tidak terjerumus kepada kesalahan dalam menghadapi kesuksesan misalnya. Al-Quran memberi kunci paling tidak 4 sikap yang harus kita miliki. Hal ini tadi kita sebut di surah Al-Qasas ayat 77. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Hadirkan dalam hati kita bahwa tujuan hidup kita ini, kita diberikan kesempatan hidup yang rata-rata usia kita antara 60 sampai 70, yang 80 sampai 90 mungkin sangat sedikit sekali. Itu untuk apa? Mencari bekal kehidupan akhirat. Itu nomor 1. Allah tidak pernah menyuruh kita di Al-Quran maupun As-Sunnah misalnya agar kita kaya, agar kita memperbanyak harta, agar kita punya jabatan yang tinggi. Tidak ada ayat itu. Itu bukan tujuan dari Allah menciptakan kita di dunia ini. Di antara tujuan Allah ciptakan kita adalah agar seluruh
Aktivitas hidup kita bernilai ibadah. Dengan cara apa? Menjadikan semuanya berorientasi kepada kehidupan akhirat. Maka Al-Quran mengingatkan, banyak orang yang kemudian tidak menyadari betapa kuat ujian tarikan kehidupan dunia, sehingga lalai dengan akhirat. Di surah 30 ayat yang ke-7 Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka umumnya manusia terlalu fokus ngurusi dunia sampai lalai dengan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, saudara. Sehingga kalau itu yang menjadi visi hidup seorang muslim, diri kita semua, maka insya Allah urusan-urusan dunia, hal-hal yang menyangkut urusan dunia akan terasa kecil, akan terasa tidak penting. Karena apa yang penting adalah kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Yang terpenting adalah dalam konteks kita menjalani hidup, seandainya harus kita berikhtiar sekalipun, jangan lupa itu niat kita adalah untuk kebahagiaan akhirat. Yang kedua, syaratnya adalah, dan ini kerahasiaan ya Pak Saudara, kenapa ayat ini terletak di antara kisah seorang tokoh yang bernama Qarun, yang diuji oleh Allah dengan aneka macam fasilitas kekayaan hidup yang luar biasa. Sebegitu hebatnya sampai hari ini pun masih menjadi mitos. Kalau orang menemukan harta di suatu lokasi yang asing, disebutnya menemu harta karun. Padahal Qarunnya hidup ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini masih kita bawa-bawa namanya. Al-Qasas 76 sampai 81. Itu cerita tentang Qarun. Tapi ayat 77 ini tidak cerita tentang Qarun. Kenapa Allah selipkan ayat tentang itu? Agar kita tidak salah dalam menyikapi urusan dunia. Maka rumusnya yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Jadi untuk dunia Allah hanya berpesan jangan lupakan. Allah tidak mengatakan carilah dunia. Tidak ada ayat itu Pak Saudara. Karena apa? Tidak usah pakai ayat, seorang pasti punya naluri untuk selalu mengejar dunia. Karena nalurinya manusia itu mencintai, menyenangi kehidupan dunia. Begitulah isyarat di Al-Quran misalnya, di surah Ali Imran ayat 14. Maka Allah pesan, jangan lupakan bagianmu dunia. Artinya apa? Jalani dengan sungguh-sungguh, dan seberapapun Allah anugerahkan diri dunia ini, syukuri kemudian. Orang yang menyikapi dunia seperti itu, maka lagi-lagi akan proporsional, Pak Saudara. Sebaliknya, orang yang meletakkan dunia sebagai segalanya akan menjadi masalah besar. Inilah jawabannya kenapa ada sebagian saudara kita misalnya, bagaimana mungkin dia apalagi untuk meraih mendapatkannya dengan jalan dan cara yang tidak dibenarkan, baik menurut norma sosial maupun norma agama. Maka Al-Quran mengingatkan, jangan lupakan bagian dunia, berusahalah dengan semampu kita, dengan semaksimal kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Allah, dan seberapapun Allah anugerahkan, syukuri. Itulah kunci. Yang ketiga, itulah kenapa bersyukur itu berarti apa? Berbuat baiklah seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Sebaliknya yang berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya akan menimpa diri sendiri. Maka Bapak Saudara, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, lakukanlah. Karena boleh jadi yang kecil itu yang mengundang datangnya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah menarik dalam kitab Ayyuhal Walad yang tulis Imamuna Al-Ghazali, ketika dalam mukadimahnya beliau menceritakan bagaimana Imam Al-Ghazali, ulama besar yang sedemikian rupa, ketika telah wafat kemudian ada yang mengalami kasyaf untuk ditanya, Anda tentu sangat bahagia di alam barzah di sisi Allah karena amal soleh Anda, karya-karya Anda begitu hebat. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah. Namun ternyata yang diridhoi oleh Allah dan Allah ridho adalah ketika aku sedang menulis, maka dengan tinta yang masih basah itu ada seekor lalat yang hinggap, kubiarkan dia minum sekenyangnya,
baru kulanjutkan tulisan. Itulah yang kemudian mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Saudara, untuk berbuat kebaikan tidak harus sesuatu yang besar. Sekecil apapun kebaikan yang kemudian ingin kita lakukan, lakukanlah. Tapi jangan lupa, kita melakukan hal yang menurut kita kecil bahkan sepele, tapi jangan lupa dengan niat yang besar untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah berpesan wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya, jangan melakukan apapun yang mendatangkan madharat atau menghilangkan maslahat. Ayat ini bukan berarti hanya mengecam orang yang berbuat kerusakan lingkungan misalnya, tidak. Termasuk yang melanggar norma, yang menabrak aturan untuk mendapatkan kehidupan sampai menghalalkan segala cara. Itu termasuk kategori berarti apa? Membuat kerusakan. Dan kita menghindari itu semuanya, itu berarti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aneka macam perbuatan kerusakan. 4 rumus yang sangat sederhana dan tidak sulit untuk kita lakukan, hanya butuh sedikit kemauan. Dan begitu kita sungguh-sungguh ada kemauan untuk melaksanakan, Allah sudah menjamin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh ingin mengerjakan kebaikan, menempuh jalanku, pasti aku akan berikan petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bitihati wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قم الصلاة.